sampah menjadi masalah yang tak pernah lekang oleh waktu, termasuk di masa penyebaran COVID-19 saat ini. Masa karantina justru menyebabkan beban sampah rumah tangga semakin meningkat. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menekan produksi sampah di era new normal ini, seperti yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu di Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Saya ngelihat sampah kan penuh, terus ya got-got itu suka mampet itu ya, terus jadinya ada tetangga atau warga yang kayaknya ide saya ada yang menerima, ya semua sih ada yang pro ada kontra ya, ada yang menerima, banyak yang nggak terima, tapi alhamdulillah mulai kesini-sini semua pada sadar kalau itu ternyata ada manfaatnya sampah itu, dari anorganik aja bisa dibuang ke bank sampah. Terus yang organik itu bisa kita bikin pupuk cair. Alhamdulillah kita dapat piagam penghargaan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, yaitu piagam penghargaan untuk Bank Sampah Go Clean sebagai bank sampah prestasi di Kota Tangerang Selatan. Nah, sekarang saya akan diajarkan nih sama Bu April untuk membuat tas dari berbahan dasar bungkus kopi. Nah, di sini mungkin ada berapa tahap sih Bu April untuk pembuatan tas ini? Pembuatan tasnya itu ada 4 tahap. Yang pertama kita potong bungkus kopinya itu di atas dan bawah. Kemudian kita cuci bungkus kopinya agar tidak lengket. Habis kita cuci, kita akan melipatnya. Coba Mas Adi bisa untuk dilipatnya. Di samping harus kreatif, kita harus juga telaten ini Mas Adi. Bikin begini nggak mudah. Tapi ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lumayan untuk bisa kita jual sebagai kreasi. Kita pakai sendiri pun juga nggak kalah modisnya dengan tas-tas yang sudah ada di pasaran ya. Meskipun itu dari bahan daur ulang. Ya kan. Berapa lama Bu untuk pembuatan satu tas ini biasanya? Oh, satu tas itu kalau ngebut sih seminggu bisa jadi satu tas, tapi tergantung satu minggu satu tas. Karena ya ngumpulin kopinya juga ya kan, kita misalnya sehari ngopi 2 kali, bapaknya 2 kali, saya 2 kali, cuman berapa? Kita kan butuhnya 300. Oh, kalau misalnya sudah terkumpul semua nih Bu bahannya, itu berapa lama? Cepet aja, ngerangkainya itu cepet. Ngerangkai cepet. Berapa lama Bu? 1 jam atau 2 jam gitu? Kalau Oh misalnya enggak, ahli kayak 3 hari lah, 3 hari bisa. Oh 3 hari, satu tas tuh 3 hari. 3 hari. Kalau itu telaten. namanya juga ibu-ibu ya punya kegiatannya ini itu ya nggak bisa full melulu bikin ini. Nah, jadi jadinya seperti ini, kita rangkai-rangkai terus jadi seperti ini. Ini yang hasil jadinya, total rangkaiannya saat lama 1 minggu ya. Ini yang sudah kita kasih furing. Kalau begini kita jual cuma 50.000. Oh, ini 50.000. Yang seukuran ini. Iya, ukuran ini tuh 50.000 dengan istilahnya furingnya furing biasa. Kalau furingnya pakai furing yang kalap seperti ini, itu bisa jadi 100.000. Nilai jualnya lebih tinggi. Oh, berarti tergantung bahan dari furingnya ya. Karena kan ini lebih kuat, dikasih ringgi begini, dikasih cantolan, dikasih jadi kan daya jualnya lebih tinggi. Gitu, iya. Oke, dan itu juga pemirsa untuk proses pembuatan dari tas berbahan dasar bungkus kopi yang terbuang untuk diolah kembali menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis. Keuntungannya saya punya tabungan, di mana saya kalau perlu obat, saya kan ada asma. Kadang-kadang harus beli spray, saya nggak ada uang, saya ke bendahara, kasbon, ambil untuk beli obat, itu aja. Tapi alhamdulillah di kurun waktu 10 bulan,
Tabungan saya itu bisa nyampe yang kemarin 2019 dapat 675.000. Itu sampah. Sampah aja ya? Sampah. Selama 10 bulan. 10 bulan 675. Sebelumnya sih termasuk banyak ya, bisa sampai 2 rit. Tapi kesini mungkin agak lesu atau apa, ya, 1 rit rata-rata. Itu kalau dikonversikan tuh jadi berapa kilo, Pak? Antara 5 kuintal sampai 1 ton. Kalau secara prinsip ya, kita bantu pengurangan sampah di wilayah. Dan bank sampah yang tadinya tidak ada nilai, jadi ada nilai ekonomis kan, secara otomatis. Keberadaan sampah jelas tak baik untuk lingkungan dan juga kesehatan. Maka Anda perlu menjadikan kebiasaan untuk mengontrol, mengelola sampah sebagai bagian vital dari keseharian Anda.